Visi GBI Sentral Taman Ratu menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Misi mengasihi Tuhan dan sesama mulai dari keluarga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat sama-sama kembali beribadah. Kita percaya dimanapun kita berada, walaupun ibadah kita secara online, kita percaya penyertaan Tuhan hadir dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita siapkan fokus kita hanya pada Tuhan saja. Kita mau selalu bersyukur dalam setiap hidup kita, buat setiap penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Bersama-sama kita naikkan pujian Roh yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, kisah perkasa penuh kemuliaan. Kau yang pemanis Tuhan, Kau yang termanis hidup ini. Ku cinta Engkau Tuhan, ku cinta Engkau.
siapkan fokus kita. Biarkan fokus kita hanya pada Tuhan saja. Kita sama-sama menaikkan pujian semua baik. Dan kita percaya apapun terjadi dalam hidup kita sudah masuk dalam rencana Tuhan dan semuanya baik. Kita sama-sama menaikkan pujian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, walaupun secara online. Tuhan memberkati setiap kami, terlebih jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya lewat firman-Mu ini Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan diberkati lewat setiap firman yang ditaburkan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah hikmat pengurapan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai setiap tutur perkataan hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah boleh melayani Bapak Ibu
dan juga Bapak Gembala dan seluruh staf Gembala yang ada di gereja kita di Taman Ratu. Dan biarlah lewat renungan pada pagi hari ini memberikan kekuatan, terlebih penghiburan bagi setiap kita yang masih ada di dalam keadaan pandemi. Nah, saya percaya lewat firman Tuhan kita akan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang hati yang lapang. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Dikatakan begini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberaniannya mengajar dalam nama Tuhan. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan, kiranya kita semua diberkati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat perjalanan seorang Rasul Paulus, tentu perjalanan kehidupan Rasul Paulus ini bisa dikatakan dipenuhi dengan berbagai macam liku-liku kehidupan. Sebab kita tahu bahwa Rasul Paulus itu awalnya adalah seorang yang menganiaya orang percaya. Namun ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka genap kehidupan Rasul Paulus berubah, saudaraku. Sehingga dia lagi tidak menjadi penganiaya atau orang-orang yang mengejar orang-orang percaya. Namun Paulus justru menjadi penginjil yang terus-menerus mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, tentu saudaraku kita tahu bahwa di dalam mengiring Tuhan atau di dalam melayani Tuhan, tentu tidak hanya dibutuhkan skill atau pengetahuan atau kemampuan secara pengetahuan, namun kita juga perlu memiliki hati yang lapang. Hati yang lapang apa sih? Saya coba melihat di dalam pengertian bahasa Indonesia adalah itu ada merasa senang, merasa lega dan sabar. Nah, kenapa ini penting kita angkat tentang hati yang lapang? Sebab saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya merenungkan dari firman Tuhan ini bahwa untuk menjadi pelayan Tuhan atau menjadi anak Tuhan yang benar, itu tidak cukup kita memahami atau tahu secara teori tentang firman Tuhan itu sendiri. Namun seseorang yang berkata dia adalah seorang pelayan atau seorang anak Tuhan, dia harus memiliki hati yang lapang. Di mana hatinya dipenuhi kasih Kristus. Nah, kita tahu tadi saya sudah katakan bahwa kehidupan Rasul Paulus itu tadinya dipenuhi dengan kebencian terhadap orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan Rasul Paulus yang lama, dia sangat getol atau sangat giat untuk menganiaya, untuk membinasakan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Namun ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi saat dia menuju ke Damsyik itu, maka kehidupan Rasul Paulus berubah secara total. Namun ada konsekuensi dari pertobatan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Artinya Rasul Paulus juga mengalami, ya tadi dikatakan ada sedikit ketidakpercayaan terhadap Rasul Paulus. Ada penolakan di sana. Dan ini bisa membuat hati seseorang jadi kecewa. Jadi
ciut mungkin di dalam melayani Tuhan. Nah, seringkali kita juga mengalami hal demikian di dalam perjalanan keimanan kita kepada Yesus Kristus. Terlebih khusus para pelayan Tuhan. Tentu tidak bisa dipungkiri di dalam gereja tentu pasti ada gesekan, ada perbedaan. Nah, oleh karenanya pengetahuan secara alkitabiah tidak cukup untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Namun perlu namanya hati yang lapang. Hati yang dipenuhi dengan kasih. Sehingga ketika ada benturan-benturan, ada persoalan-persoalan baik di dalam dunia pelayanan, di dalam keluarga, hubungan suami istri dan anak, hubungan bersosialisasi dengan lingkungan atau masyarakat yang lain. Ini yang dibutuhkan. Karena hati yang lapang itu bicara juga sikap hati yang dipenuhi dengan kasih yang memampukan kita untuk bisa menerima setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Misalnya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Walaupun dia sudah berjumpa dengan Tuhan, namun tidak serta-merta dia mengalami penerimaan. Dia mengalami penolakan. Namun Rasul Paulus tidak lagi berfokus kepada cibiran mungkin atau penolakan tersebut. Namun Paulus berfokus terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Artinya Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Maka hatinya yang tadi yang penuh dengan kebencian itu berubah menjadi hati yang lapang yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau tidak demikian maka di dalam mengiring Tuhan bahkan di dalam melayani Tuhan, kita akan gampang kecewa. Bahkan bisa saja kita meninggalkan pelayanan atau di dalam gereja lokal kita bisa pindah karena kita merasa kurang diperlakukan secara pantas sesuai dengan apa yang kita mau seperti yang orang dunia inginkan. Ya tentu kita semua namanya manusia butuh namanya dihargai, butuh dihormati, butuh diperhatikan. Namun namanya hidup dalam dunia ini manusia yang ada di sekeliling kita atau mungkin pasangan kita atau mungkin teman kita bisa saja melukai hati kita. Namun pertanyaannya apakah itu akan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti di dalam mengiring Tuhan atau di dalam melayani Tuhan? Tentu tidak. Sebab saya mau katakan kepada kita semua bahwa mengiring Tuhan atau melayani Tuhan tidak selalu mulus Bapak Ibu. Pasti akan ada benturan-benturan yang akan kita hadapi. Karena Alkitab juga mencatat. Oleh karenanya setiap kita harus memiliki hati yang lapang di hadapan Tuhan. Sebab hati yang lapang itu juga akan menentukan bisanya enggak kita ini diproses oleh Tuhan atau dididik atau dimuridkan oleh Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen sulit untuk bertumbuh di dalam iman? Kenapa banyak orang Kristen susah untuk berubah? Karena hatinya tidak mau digarap oleh Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tuh jatuh bangun bahkan gampang kecewa terhadap Tuhan. Karena kenapa? Area hatinya tidak mau digarap oleh Tuhan. Dia pengen ikut Tuhan, dia ingin melayani Tuhan, tapi satu sisi yang lain dia tidak mau diganggu oleh Tuhan. Kalau bicara masalah hati, artinya maunya jalan sendiri, suka-suka sendiri. Oh tidak bisa. Paulus sudah memberikan sebuah keteladanan. Bahwa ketika dia memutuskan atau mendapat sebuah panggilan agung itu, maka dia tahu konsekuensi yang dia harus terima. Dan itu bukan merupakan sebuah bencana atau bukan menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan Rasul Paulus. Namun dengan demikian Paulus belajar terus-menerus untuk
dimuridkan dan untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam dirinya. Sebab tidak mungkin seseorang bisa mengerti kehendak Tuhan kalau hatinya itu tidak lapang. Artinya tidak terbuka di hadapan Tuhan. Kalau tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Maka sulit kita untuk bertumbuh. Bahkan untuk melayani Tuhan. Karena apa? Ego kita yang muncul. Ego kita yang kita kedepankan. Namun tidak demikian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh karenanya saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Apalagi di tengah-tengah keadaan dunia yang kita sudah tahu semua. Kecenderungan hidup manusia itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Hidup dalam keegoisan. Ya contoh, saya baca sosial media. Ada suatu daerah menimbun 1 juta lebih dus itu minyak goreng yang lagi langka. Dia sengaja supaya bisa dapat untung. Nah satu sisi yang lain masyarakat luas itu menderita sampai desak-desakan terinjak-injak oleh karena kebutuhan tersebut. Pertanyaannya ini hati yang hanya mementingkan dirinya. Hatinya tidak lapang, artinya tidak memiliki kasih. Nah ini yang dibutuhkan dunia hari ini, hati yang lapang. Banyak orang pintar berteori atau mungkin banyak orang yang berduit. Tapi tidak peduli terhadap keluarganya, tidak peduli terhadap sesamanya. Mungkin tidak selalu harta materi. Namun bagaimana apakah kita masih punya hati yang lapang untuk terbeban terhadap saudara-saudara kita yang sedang menderita. Paling tidak kita bawa di dalam doa. Saudara kita yang sedang butuh keselamatan. Adakah hati kita menjerit di hadapan Tuhan? Untuk memohon kepada belas kasihan Tuhan supaya saudara-saudara kita yang lain atau mungkin tetangga kita yang belum mengalami kasih Tuhan, kita doakan. Nah, dunia hari-hari ini sakit, hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak demikian dengan Rasul Paulus. Paulus tidak berpuas diri ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus tidak hanya bagaimana dia memikirkan pelayanan saja. Tapi dia terus giat di dalam mewartakan Injil karena bagi dia ini kesempatan yang tidak bisa diulang. Bagaimana dengan kita? Kita juga jangan membuang-buang waktu hanya kita habiskan di dalam mencari hal-hal yang bersifat jasmani, tentu tidak salah. Tapi kita juga perlu ingat, kita harus punya hati. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati seperti hatimu. Supaya aku bisa memiliki hati yang lapang. Hati yang selalu ingin menjadi berkat bagi sesamaku. Ini dibutuhkan hari-hari ini. Maka gereja kita, Bapak Gembala kita yang ada di sini, saudaraku. Menyampaikan atau membahas tema ini. Karena penting di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Karena memang Alkitab juga berkata dan kita harus berpacu bahwa di akhir-akhir zaman nanti akhir zaman kasih orang kasih makin dingin. Mementingkan dirinya sendiri. Dengan adanya mungkin pandemi ini secara tidak sadar kita sedang teruji. Benar gak kita selama ini ikut Tuhan punya hati Kristus atau hati yang lapang, hati yang terbuka buat yang lain. Ini diuji. Oleh karenanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ayo kita berlomba-lomba datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan aku hati yang lapang. Jadi kita tidak mudah kecewa kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Karena kita melihat proses kehidupan itu bukanlah sebuah masalah yang menakutkan. Namun terkadang Tuhan akan bicara juga lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi untuk mengerti semuanya itu kita perlu hati yang lapang. Kalau tidak, kalau kita hanya meratapi masalah kita, bagaimana supaya keluar dari masalah ini, ya sulit kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau di dalam persoalan ini? Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam pergumulan ini? Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam masalah yang menyeluruh ini? Harus kita tanya. Supaya kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang hanya tahu tentang firman, namun kita juga belajar menghidupinya. Paulus sudah memberi sebuah keteladanan. Bahwa dia ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan memutuskan
untuk melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus tidak lagi memikirkan tantangan yang ada di hadapannya. Namun fokusannya Paulus adalah bagaimana semasih ada kesempatan yang Tuhan berikan, dia mewartakan Injil. Ini luar biasa. Kalau semua kekristenan seperti ini, waduh, ya nggak mungkin katakan nggak 100% seragam, tapi kan macam-macam bentuknya. Gereja akan bertumbuh, bukan hanya secara jumlah atau kuantitas, tapi kualitas. Makanya perlu hati yang lapang dulu, karena ini merupakan dasar yang utama atau yang esensial. Nah, ada beberapa hal atau ada hal yang harus kita pelajari. Apa sih dampaknya jika seseorang memiliki hati yang lapang? Itu kan pertanyaannya. Apa dampak jika seseorang memiliki hati yang lapang? Atau hati yang terbuka? Atau hati yang selalu senang? Atau hati yang dipenuhi kesabaran? Yang pertama adalah, apa dampaknya? Rela menerima perlakuan tidak baik. Jadi seseorang yang memiliki hati yang lapang atau hati yang terbuka atau hati yang penuh dengan kasih Kristus, cirinya adalah rela menerima perlakuan tidak baik atau tidak adil lah, katakan begitu. Kecenderungan saya dan saudara, kalau kita diperlakukan tidak baik atau ya tidak pantas, reaksi kita itu bisa marah. Apalagi misalnya kita punya backingan, kita punya uang. Saya kemarin menonton berita tuh, mantan gubernur NTB datang meninjau view di Mandalika, saya lihat tuh di berita. Terus ada pihak kepolisian, keamanan dan memang tugasnya tuh, ya bahasa beritanya sih biar lebih menarik mungkin ya. Dikatakan diusir karena memang tidak boleh. Nah, ternyata Pak Polisi tidak tahu kalau itu mantan gubernur. Tapi yang saya salut adalah mantan gubernur tersebut tidak marah-marah. Dia tidak bilang, lu tidak tahu siapa gua. Tapi justru mengapresiasi seorang anggota polisi karena dikatakan dia sudah melakukan tugasnya dengan benar. Dan dia melakukan itu dengan sopan. Coba kalau dia punya hati yang angku dan sombong dan tidak lapang, tidak menerima perlakuan seperti itu. Oh bisa marah-marah, kamu gak tahu. Saya mantan gubernur, tokoh agama pula lah. Namun saya juga belajar dari situ, luar biasa nih. Seorang pejabat, mantan pejabat diperlakukan seperti itu. Namun dia tetap menunjukkan sikapnya bahwa dia adalah masyarakat biasa juga. Tidak arogansi. Oleh karenanya, seseorang yang dikatakan memiliki atau memiliki hati yang lapang, dia memiliki sikap kerelaan menerima perlakuan. Ini sulit. Banyak orang Kristen gampang atau mudah kecewa ketika doanya tidak dijawab, ketika pergumulannya tidak kunjung selesai. Mulai curiga, kemana Tuhan? Atau mulai berkata, kira-kira ada dosa saya enggak ini kira-kira? Atau apa yang salah? Ya wajar-wajar saja. Tapi harusnya kita berpikir saudaraku. Kenapa ini terjadi? Ya jangan-jangan kita sering memperlakukan orang demikian sehingga kita juga bisa mengalami hal demikian. Tetapi orang yang sudah memiliki hati yang lapang, tidak masalah kalau mengalami perlakuan yang kurang adil. Itu di ayat 26 dikatakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ini yang paling menyakitkan saudaraku. Apalagi petobat barulah. Yang harusnya mendapat sambutan yang hangat, meriah. Namun tidak.
tidak sesuai ekspektasi atau harapan mungkin Rasul Paulus. Atau sedemikian juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini merasa yang memang harus pantas dihargai, dihormati, diterima. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Pertanyaannya, apakah kita jadi kecewa terus tidak mau ke gereja lagi? Saya kira itu sikap kekanak-kanakan. Paulus tidak, saudaraku. Oleh karenanya, karena dia memiliki hati yang lapang, hati yang terbuka, hati yang rendah hati. Hati yang sudah dipenuhi dengan kasih. Sehingga dengan kasih yang sudah Paulus alami, itu menjadi kekuatan menghadapi perlakuan dari dunia yang tidak tepat. Nah, itu yang pertama. Jadi apa dampak jika seorang memiliki hati yang lapang? Yang pertama adalah rela menerima perlakuan tidak baik. Jadi bukan sesuatu yang wow gitu kalau kita ya mungkin lewat pasangan kita. Coba kita lihat ke dalam, jangan hanya melihat keluar. Kalau melihat keluar itu lebih mudah. Tapi melihat ke dalam itu sulit rasanya. Perlu perjuangan, perlu hati yang lapang dulu baru bisa. Kita tidak mau menerima koreksi dari pasangan kita. Saya sendiri juga belajar terus menerus. Tidak mudah. Namun untuk menjadi seorang murid atau menjadi seorang pelayan atau menjadi seorang warga kerajaan Allah, ya haruslah demikian saudaraku. Harus memiliki hati yang lapang. Yang kedua, apa dampak jika seorang memiliki hati yang lapang? Spirit atau semangat tidak terganggu atau tidak terpengaruh dengan situasi atau keadaan di sekitar. Nah ini dampaknya. Kalau seseorang sudah memiliki hati yang lapang, hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus, semangat atau spiritnya tidak terganggu. Artinya apa? Ya pakai bahasa gampangnya atau mudah dipahami. Ya mau saya dihormati di gereja mau tidak, nggak masalah. Karena aku ke gereja bukan mencari penghormatan. Aku beribadah, aku melayani bukan mencari penghormatan atau pengakuan dari dunia atau dari manusia. Tapi aku tahu yang menghargai aku adalah Tuhan sendiri. Ketika aku memiliki hati yang tulus, hati yang lapang. Melayani Tuhan, bahkan mengikut Tuhan. Jadi saudaraku, banyak orang Kristen pelayan Tuhan ketika mengalami perlakuan atau hal-hal yang buruk. Gampang ciut. Emang gereja di sini doang yang bisa. Saya bisa melayani di gereja lain. Apalagi yang bisa segalanya. Bisa main musik misalnya, bisa khotbah. Dia merasa kalau saya nggak ada gereja ini pasti mati dia nggak maju. Jangan coba-coba. Tuhan punya banyak cara untuk mengirim jiwa-jiwa. Oleh karenanya kalau hati kita sudah lapang dipenuhi dengan kasih Kristus. Mau apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak mempengaruhi semangat kita. Untuk ikut Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena hanya orang-orang demikianlah baru bisa menjadi murid Kristus. Kalau spiritnya seperti air laut, kalau Bapak Ibu tahu dan sering ke laut tuh, saya ngerti itu. Laut itu ada pasang surutnya, entar sore jam sekian naik. Entar jam sekian turun dia, pasang surut namanya. Orang Sulawesi bilang pasang naik, artinya air laut naik, bukan banjir, air laut naik. Entar dia jam berapa turun lagi. Nah, orang yang sudah memiliki hati yang lapang, hati yang terbuka, sudah enggak menjadi soal bagi dia. Itu bukan problem yang besar. Kadang-kadang kita terlalu, ya bahasa orang Jakarta lebay gitu. Terlalu dibesar-besarkan. Padahal bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi semua itu kita bisa lewati apabila kita memiliki hati yang terbuka atau hati yang lapang. Hati yang bersuka cita. Banyak orang pintar berteori. Tapi ketika mengalami benturan-benturan dalam hidup. Gampang sekali kecewa. Banyak kita melihat. Para pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Oknum ya maksudnya. Apalagi punya cuan. Misalnya mungkin bapak gembalanya tidak, ya katakan tidak terlalu kaya. Ketika dia nggak didengar atau dia dihormati, merasa dia punya.
Saya bikin gereja baru lagi. Nah, ini menunjukkan dia belum memiliki hati yang lapang, hati yang terbuka. Oleh karenanya, mari kita jaga, kita biarkan hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Maka semangat atau spirit kita itu tetap sama, tidak berubah. Spirit kita tidak berubah. Tidak terpengaruh karena keadaan yang ada. Tapi karena kita memiliki kasih Kristus, maka kasih Kristus itu akan terus menerus naik sampai menuju kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga adalah, apa dampak jika seseorang memiliki hati yang lapang? Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Nah, ini penting. Ayat 22 dikatakan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Nah, Paulus walaupun mengalami mungkin penolakan, mengalami ancaman, bahkan diancam untuk dibunuh, Paulus itu semakin giat. Nah, kita kadang-kadang baru masalah sedikit, waduh, ngambek bisa berbulan-bulan. Nggak mau ibadah dulu, nggak mau pelayanan dulu. Atau gampang menyalahkan situasi keadaan. Gampang menyerah, berhenti di tengah jalan melayani Tuhan. Aku break dulu ya. Aku mau berdiam diri, itu mah alasan aja sebenarnya. Tetapi orang yang sudah memiliki hati yang lapang, hati yang terbuka, hati yang mau dipimpin oleh Tuhan, mau digarap oleh Tuhan, tidak gampang putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Hari-hari ini tadi saya sudah katakan bahwa banyak orang sedang putus asa. Banyak orang sedang sulit kehidupannya, baik dalam ekonomi dan berbagai macam kehidupan. Sehingga banyak orang yang putus asa. Hilang pengharapan. Seolah-olah udah mau kiamat. Padahal belum kiamat. Kita kan kemarin lihat tuh ada tuh. Katanya model. Loncat dari lantai 8. Ya kita nggak tahu. Mungkin depresi. Kita nggak tahu depresi karena kenapa. Kan logikanya dia udah di apartemen. Kan masih banyak orang yang lebih susah hidup di pinggir jalan. Nah karena kenapa? Hatinya tidak terbuka oleh kasih Kristus. Tidak memiliki hati yang lapang atau hati yang terbuka. Sehingga saudaraku gampang mengambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh karenanya saudaraku, apapun pergumulanmu hari ini, Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulanmu. Jangan tertipu. Tugas saya dan saudara adalah hatimu harus dijamah oleh Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengelola hati kita. Supaya ketika Roh Kudus berkuasa atas hati dan hidup kita, maka kita akan enjoy di dalam menjalani kehidupan ini walaupun susah, faktanya susah. Tapi kita bisa setapak demi setapak melalui proses-proses itu sampai pada kita mencapai namanya kedewasaan rohani. Banyak orang merindukan kedewasaan tapi hatinya tetap ditutup, keras, tidak lentur. Ditegur sedikit mungkin gembala, ngambek. Gimana model begitu mau masuk dalam kerajaan sorga? Tidak mungkin bisa masuk. Itu standarnya. Oleh karenanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menyadari akan hal itu. Yang keempat adalah bisa menerima kekurangan orang lain. Nah, orang yang memiliki hati yang lapang juga itu gampang atau mudah untuk menerima kekurangan orang lain. Jangan kita ini merasa paling benar, gak bisa. Kita ada dalam sebuah gereja tentu modelnya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, cara berpikirnya berbeda-beda. Tapi perbedaan-perbedaan itulah bisa menyatu, bisa menjadi sesuatu yang indah kalau kita semua yang ada di dalam sebuah kelompok komunitas orang percaya itu memiliki hati yang lapang. Ini penting. Ya murid-murid aja, Petrus saja kurang ini sama Rasul Paulus kan, dia juga sempat ini kan. Nah ini harus kita sadari. Kenapa banyak gereja tidak bersatu? Karena masih memikirkan dirinya sendiri. Gereja A, B kurang. Gereja saya yang lebih baik.
Harusnya gereja dilihat dari perspektif tubuh Kristus. Bukan warnanya. Boleh banyak warna tetapi seluruh warna itu melekat satu tubuh. Namanya tubuh Kristus. Tapi semua ini bisa tercapai, terwujud apabila seseorang memiliki hati yang lapang terlebih dahulu. Kalau dia memiliki hati Kristus, memiliki kasih, maka pemikiran-pemikiran demikian menjauh dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan juga dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan. Jangan merasa saya lebih hebat karena saya donatur. Saya lebih hebat karena saya bisa berkhotbah. Saya lebih hebat karena saya memain musik, ketua musik misalnya. Oh, saya lebih hebat karena saya bisa mengoperasikan alat-alat sound system yang kita pergunakan multimedia ini. Kalau enggak ada saya enggak jalan. Oleh karenanya kita harus belajar untuk menerima kekurangan orang lain. Karena kekurangan itu bukanlah sebuah alasan untuk kita terpecah-pecah. Namun perbedaan justru akan menyatukan kita. Karena dengan perbedaan kita akan menyadari bahwa memang saya butuh orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Sama, tentu juga Bapak Gembala kita ada kekurangan sebagai manusia biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu ada di situ untuk mendukung, untuk menutup kelemahan-kelemahan Bapak Gembala. Demikian juga saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan punya kelemahan, kekurangan. Dengan kehadiran Bapak Gembala menggembalakan misalnya. Itu akan menutup lubang-lubang kelemahan kita itu. Tapi dibutuhkan hati yang lapang dulu baru bisa. Oleh karenanya mari saudaraku. Yang terakhir adalah ini yang penting juga. Kalau hati yang lapang sudah ada dalam diri kita. Atau hati yang terbuka, hati yang dipenuhi dengan kasih dan kerendahan hati dari Kristus. Kita mudah mengampuni sesama kita. Kenapa banyak orang Kristen sulit untuk mengampuni? Ya karena hatinya dipenuhi kepahitan. Tidak rela dia diperlakukan orang lain. Oh aku diperlakukan tidak adil. Sepantasnya memang saya marah. Ya wajar saja. Sebagai manusia biasa. Namun yang tidak menjadi wajar kalau terus bertahun-tahun kita pelihara. Saya juga mengalami begitu. Tapi harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Harus kita belajar meninggalkan semuanya itu. Sebab kalau kita tidak tinggalkan ya kita akan di situ-situ terus. Tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah dewasa. Bagaimana bisa mau masuk dalam kerajaan Tuhan? Hatinya harus beres dulu. Oleh karenanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada di gereja kita ini atau Bapak Ibu yang sedang mendengarkan renungan pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan hidup kita untuk menjalani kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam dunia ini. Dunia terus berubah. Dunia menuju kepada jalannya sendiri. Dan kasih itu akan semakin dingin. Namun orang-orang percaya tidak demikian. Tidak ikut di dalamnya. Kenapa? Hatinya sudah diperbaharui. Seperti Rasul Paulus. Dan ada seorang anak Tuhan juga yang menerima keberadaan Rasul Paulus ini. Kenapa bisa seperti itu saudaraku? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kasih Kristus. Orang lain melihat Paulus, itu jangan-jangan itu mata-mata atau jangan-jangan dia mau datang menjebak kita. Tapi saudaraku, kita tahu ada Barnabas, seorang anak Tuhan yang memiliki hati yang lapang, menerima keberadaan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus terus konsisten, terus menerus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Walaupun tantangannya berat, sebab keberadaan Paulus menjadi ancaman bagi tadi sejawatnya orang-orang Yahudi yang tadi yang kelompoknya dia itu yang tadi mengejar-ngejar orang Kristen. Jadi berbalik untuk membunuh Rasul Paulus. Tapi apakah Rasul Paulus takut dan gentar? Ya mungkin secara manusia, tapi tantangan, pergumulan, persoalan tidak menghalangi Paulus untuk terus berkarya buat Tuhan. Kenapa? Hatinya sudah dipulihkan. Hatinya sudah rela apapun yang aku alami. Hanya satu fokus hidupku. Menyenangkan hati Tuhan lewat pelayanan. Yang dipercayakan kepada Rasul Paulus. Demikian juga saudara dan saya.
Apapun pergumulanmu hari ini, janganlah meratapi pergumulanmu. Tapi ratapilah dirimu jika kita belum memiliki hati yang lapang. Aduh gimana ya supaya Tuhan berikan aku hati yang lapang. Berikan aku hatimu Tuhan. Supaya aku juga memiliki kasih seperti Engkau. Nah itu yang mantap saudaraku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian renungan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami pengertian agar kami memahami secara benar. Terlebih-lebih Tuhan kami merindukan firman-Mu untuk kami menghidupinya. Sehingga firman Tuhan ini mewarnai setiap langkah kehidupan kami. Terlebih hati kami yang kecenderungan dipenuhi dengan prinsip-prinsip dunia yang keliru ini ya Bapa. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Taman Ratu, baik hamba-hamba-Mu sebagai para pelayan, umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan siaran ini Tuhan, kami ingin terbuka hatinya untuk dibentuk, untuk digarap oleh Tuhan, sehingga kami memiliki hati seperti hati Kristus. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali Tuhan, sungguh Engkau mendapati kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin.